Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Interaksi, tempat di mana kita akan berbincang seputar informasi dan inspirasi. Saya Najwa Salma dan rekan saya Anastasia sebagai host yang akan menemani Anda pada obrolan kali ini. Pada episode perdana ini, kami akan membahas tips pengembangan diri untuk karir. Jadi pastikan kalian tetap stay tune karena kami punya banyak hal seru yang akan dibahas. Sebelum mulai gimana nih kalau kita pantun dulu, Tas? Wah, boleh banget tuh. Dari pagi hingga senja. Cakep. Mari ikuti cerita kita. Boleh tuh. Podcast ini penuh makna, bersama kami jelajahi dunia. Let's get start. Pada pembahasan kali ini, kami tidak hanya berdua saja nih teman-teman. Kami bersama narasumber kami. Kira-kira siapa ya, Sya? Siapa ya, Wah? Daripada berlama-lama mending kita panggil aja nggak sih? Iya, ini dia narasumber kami. Ibu Susi Riana, guru SMK Negeri 9 Semarang. Selamat pagi Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi juga, kabar hari ini alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah baik sekali. Syukur alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dan kelimpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, mari kita mulai saja ya, Bu, pembahasan mengenai pengembangan diri untuk karir. Boleh. Nah, jadi teman-teman, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan diri untuk karir. Jadi nih Bu, menurut pandangan Ibu Susi, Ya. pengembangan diri untuk karir itu apa sih dan seberapa penting? Apalagi untuk siswa yang sudah kelas 12 yang akan melanjutkan kerja ataupun kuliah. Baik, sebelumnya aku ingin tahu ini tadi dari apa? Interaksi itu. Ruang interaksi. Ruang interaksi. Dan kalau boleh tahu juga ini kegiatan semacam ini itu karena tugas atau karena apa? Kok tiba-tiba mengundang narasumber? Apa ini? Ya, ini karena tugas PJPL, Bu. Oh gitu, oke. Oke, dari pertanyaan tadi saya jawab ya, untuk pengembangan diri kaitannya dengan pengembangan karir ya. Iya. Dan lebih-lebih ini kelas berapa ini? Kelas 12 MPLB 1-nya. Memang untuk kelas 12, apalagi ini kita kan di pendidikan vokasi yang mana nanti salah satunya lulusan itu kan siap untuk memasuki dunia kerja. Iya. Ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga boleh untuk melanjutkan ke jenjang Kuliah. pendidikan Ya. yang lebih tinggi. Ya, betul. Nah, kaitannya dengan dunia kerja, kalian kan juga perlu dibekali dengan kompetensi-kompetensi tertentu. Iya. Kaitannya dengan pengembangan diri ini, maksudnya adalah bagaimana anak-anak itu nanti mempunyai bekal-bekal kompetensi yang bisa digunakan untuk memasuki dunia kerja. Seperti itu. Dan seberapa penting menurut Bu Susi? Sangat penting sekali. Karena nanti pada saat kalian mau memasuki dunia kerja, itu kan di sana nanti kan juga ada semacam wawancara dan sebagainya Iya, untuk betul. menggali seberapa siap anak-anak ini di dalam memasuki dunia kerja. Dan untungnya kalian kan masuki ini kan di sekolah kejuruan. Iya, Bu. Minimal selama kalian belajar di sini kan sudah belajar banyak itu ya tentang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja. Iya. Salah satunya apa, ayo? Salah satunya kemarin itu tentang perkantoran, yaitu kita mengarsipkan surat-surat niku. Ya, Terus ada perjalanan dinas, ya kas itu kecil juga. dan Betul. sebagainya. Itu kan juga salah satu kompetensi di bidang perkantoran. Iya, Bu. Belum lagi misalnya ada yang ingin ingin mengembangkan dengan wirausaha. Itu pun Iya, kalian kan betul. juga dibekali dengan ilmu kewirausahaan toh. Iya. Nah, itu juga sangat penting ya. Kemudian intinya apa untuk pengembangan karir ya, kita harus mempersiapkan diri dengan kompetensi-kompetensi dari yang kita miliki. Karena nanti bisa dicantumkan di CV kalian kalau kalian mau masuki dunia kerja. Dari HRD nanti kan akan melihat itu. Wah, ini memang benar-benar kompeten di bidang apa, semacam itu ya. Jadi teman-teman, pengembangan diri itu sangat penting ya teman-teman.
bagaimana cara Ibu mencapai rencana karir yang efektif? Apalagi seperti yang kami tahu, Ibu bukan hanya seorang guru, namun juga sebagai wakasarpras dan pelaksana tugas lain. Gitu ya. Ya. Ini mungkin kalau secara teori mungkin memang ada ya, Ya. tapi untuk Bu Susi sendiri sebenarnya kalau untuk perencanaan karir, kebetulan Bu Susi ini kan seorang ASN, sebenarnya kita nggak punya rencana-rencana tertentu sih ya. Intinya yang pertama, nanti kalau kita sudah terjun di bidang pekerjaan apapun ya ini ya, kita harus menyukai dan mencintai pekerjaan itu. Kenapa harus mencintai dan menyukai? Biar kita di dalam bekerja itu kan enjoy, karena Iya, kita kan betul suka dengan banget. pekerjaan Iya. itu, sesuai dengan bidang pekerjaan yang sudah kita terjuni di situ. Kemudian kuncinya tadi ya untuk masalah karir dan sebagainya, kalau pengalaman pribadi Bu Susi tidak punya trigger tertentu, hanya kalau dikasih pekerjaan kita berusaha untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan itu dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Jangan suka menunda-nunda. Iya. Dikasih pekerjaan apapun kita terima, kita selesaikan, kemudian ya sesuai dengan target yang diharapkan. Kemudian bekerja juga harus ikhlas, jangan punya tendensi-tendensi tertentu. Kemudian juga kalau di dunia kerja itu kejujuran itu sangat penting sekali. Dan kita harus yakin ya yang namanya kejujuran harus kita junjung tinggi-tinggi. Kita jangan takut dengan masalah kejujuran. Wah, nanti kalau saya jujur malah gini, tidak. Kita harus percaya dengan kuasa Allah ya. Iya. Kita pasti akan dilindungi. Iya, betul. Intinya seperti itu ya. Iya. Jujur, bekerja ikhlas, berusaha mencintai pekerjaan kita di bidang apapun. Nah, selain ikhlas, jujur itu kan pasti kita perlu memanajemen waktu juga ya. Betul. Ya. Bagaimana cara Ibu memanajemen waktu Ibu agar tidak terjadi tabrakan waktu saat mengajar dan apabila ada tugas lainnya? Ya. Sebenarnya ini kadang-kadang mohon maaf kalian kan bisa mengalami sendiri ya. Iya. Kadang-kadang memang manajemen waktu jelas. Kemudian memanage dalam hal pekerjaan juga harus Iya. jelas. Apalagi seperti yang kalian sebutkan tadi ya. Iya. Bu Susi juga harus masuk kelas, Bu Susi harus ngurusi tentang tata usahaan, belum lagi sarana dan prasarana. Nah ini mohon maaf kalau misalnya kita sudah berusaha memanage waktu dengan bagus, tetapi ada sedikit kemungkinan ada yang dikorbankan juga, manusiawi kan. Iya, Bu Susi masuk kelas terlambat misalnya, Iya. tapi kan tidak selalu ya, jadi Iya. tidak selalu. Jadi intinya ya benar tadi, waktu itu harus dimanage dengan baik, pekerjaan juga harus dimanage dengan baik, kemudian juga ya semuanya harus dimanage dengan baik. Nah, jadi teman-teman, memanage waktu itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Betul sekali. Kami ingin bertanya nih Bu, dalam dunia kerja kan pasti membutuhkan suatu soft skill dan hard skill kan Bu? Betul sekali. Nah, apa sih soft skill dan hard skill yang harus siswa miliki? Apalagi kami sebagai siswa dari jurusan manajemen perkantoran dan layanan bisnis. Ya, kalau Bu Susi lihat sebenarnya soft skill itu kan sebenarnya dimulai dari keluarga sih ya. Dari keluarga sejak kita kecil bisa terbentuk sebuah manner yang bagus ya, kepribadian yang bagus. Karena yang kaitannya dengan soft skill ini kan kaitannya dengan itu kan. Iya, Iya. betul. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lingkungan, bisa diterima, bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik, bagaimana kita menjaga sikap dengan baik, kan kaitannya dengan itu semua Iya, kan. betul. Nah itu kan juga dari diri kita sendiri. Iya. Nah bisa kita menjadi seperti itu ya dari diri kita sendiri. Dan di dunia kerja soft skill itu lebih diutamakan daripada hard Hard skill. skill. Betul. Jadi contoh pada saat mau wawancara itu juga kita bisa dinilai itu ya dari kepribadian kita yang mewawancarai tadi, punya ilmunya itu ya dia tahu. Dan yang namanya soft skill juga tidak bisa dirubah seketika melalui proses yang Panjang. kalian kalau melihat kadang-kadang di YouTube di HP itu kan ada itu ya, hanya semacam film pendek itu ya, wawancara tapi oleh pimpinan dari perusahaan itu dia untuk ngetes ya bagaimana kepribadian manner dari calon pelamar sebelum dia memasuki ruangan itu,
diberi semacam jebakan-jebakan tuh, itu misalnya pimpinan pura-pura menjadi orang apa kan gitu tuh. Itu betul sekali, karena apa? Dia ingin tahu calon pelamar-pelamar yang datang ke kantornya itu apakah dia mempunyai kepribadian yang baik atau tidak. Jadi hati-hati sekali. Tapi saya yakin kalau kalian kan pasti baik-baik semua kan. Oh, baik sekali, Bu. Baik, terima kasih kepada Ibu Susi. Sepertinya ini kita sudah cukup lama sekali ya guys. Oh, gitu. Iya, waktunya nggak kerasa gitu ya, Bu. Betul, Bu. Oke. Sepertinya kita harus sudah mengakhiri pembahasan podcast kali ini. Terima kasih kepada Ibu Susi Sama-sama. karena telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Dan terima kasih karena telah menjawab semua pertanyaan yang kami berikan dengan sangat sempurna. Kami yakin rasa penasaran teman-teman pasti sudah terjawab. Dan kami menjadi paham seberapa pentingnya itu pengembangan diri untuk karir. Terima kasih sudah mendengarkan episode kami. Kami sangat senang karena dengan kegiatan podcast kali ini kami mendapatkan suatu pengetahuan baru dari tema podcast kali ini, yaitu tips pengembangan diri untuk karir. Apabila ada pertanyaan, kami sangat membuka untuk teman-teman yang akan memberikan. Tetap semangat, terima kasih telah menonton dan bergabung bersama kami dalam awal perjalanan kami kali ini. Saya Najwa Salma. Dan saya Anastasia. Kami pamit undur diri. See you teman-teman.